Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman nama ba'du. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling. Alhamdulillah kali ini kita berada di kota dingin Malang, yaitu tepatnya di Dusun Gripik, atau tepatnya di makam waliullah, yaitu Ki Ageng Gripik. Siapakah beliau? Mari kita cari tahu tentang beliau, Ki Ageng Gripik. Jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan kita, yaitu MB Channel Raden Beling. Shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada, alhamdulillah kali ini kita sudah berada di salah satu makam waliullah, insya Allah, yaitu makamnya Mbah Kiai Ageng Gripik beserta istri dan juga kerabat-kerabat, yang mana kali ini di sini saya sudah ditemani oleh sang pengelola makam, yaitu Pak Nur Rasul, yang dipercaya oleh pemerintah sini atau warga setempat untuk mengelola makam, menjaga makam Ki Ageng Gripik ini. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling, di sini kami akan bertanya-tanya siapakah Mbah Ki Ageng Gripik ini. Mungkin Bapak Nur Rasul nanti bisa menceritakan sekelumit kisah tentang Mbah Ki Ageng Gripik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kula Raden Beling badhe tanglet-tanglet. Di samping kula silaturahim, di samping kula ziarah teng makam Mbah, niku badhe semerap critani dos pundi kisah ngoten. Saderenge kula nyuwun ngapunten mbok pilih pengetahuan kula mengenai Ki Ageng Gripik ndak begitu banyak, karena sampai sekarang di pihak dari makam sini ndak punya tulisan silsilah tentang Ki Ageng Gripik. Cuma ceritanya dari turun temurun. Dan juga diceritakan dari pra ziarah, kemungkinan insya Allah ceritanya hampir sama dengan para leluhur saya dulu sebagai juru kunci di sini. Insya Allah cerita dari cerita singkatnya dari Ki Ageng Gripik, beliau adalah dari Mataram, utusan dari Mataram untuk penyebaran agama Islam di wilayah timur Pulau Jawa.
Nggih. Sebelum dia menetap di Malang, insya Allah beliau wonten Pasuruan Rumin. Oh, di Pasuruan. Tinggal di Pasuruan agak lama, kemudian hijrah ke Malang. Dalam rangka hijrah itu adalah syiar agama Islam, penyebaran agama Islam. Nggih. Yang kebetulan syiar hijrah dari Pasuruan ke Malang diikuti oleh para santri yang lain, termasuk Mbah Untung Suropati. Oh, Mbah Untung Suropati pahlawan ya? Pahlawan nasional. Nggih. Yang dikenal makamnya di Pasuruan, tapi insya Allah banyak yang cerita makamnya di sini insya Allah. Oh, nggih. Selain Mbah Untung Suropati juga Mbah Said Sulaiman yang makamnya di Mojo Agung. Oh, bedek. Nggih. Keleresan Mbah Said Sulaiman dari Grebek pergi ke Mojo Agung, kemudian disusul oleh Nyai Kanigoro, yaitu istri dari Mbah Said Sulaiman. Nggih. Kebetulan Mbah Said Sulaiman sudah di Mojo Agung. Nah, waktu itu Mbah Kanigoro, istri dari Mbah Said Sulaiman, ada di sini sampai dia menunggu sampai sakit terus meninggal, yang makamnya di depan Ki Ageng Grebek ini. Ini nggih. Oh, nggih. Itu sejarah singkatnya sebelum dia di Malang. Nggih. Itu insya Allah sejarah singkatnya seperti itu, Mas. Jadi istilahnya Ki Ageng Grebek insya Allah adalah penyebar agama Islam pertama di Malang. Oh. Orang. Berarti bisa dikatakan Ki Ageng Grebek niki salah satu apa nggih? Apa nih ngaran niki? Si Babat Alas Malang saged. Nah, bisa. Kalau Babat Alas saya kira kurang tepat. Yang tepatnya adalah penyebar agama Islam pertama di Malang. Kalau Babat Alas mungkin karena sebelumnya sudah ada Singosari. Oh, nggih. Ada kerajaan Singosari. Mungkin itu yang Babat Alas. Kalau Ki Ageng Grebek insya Allah penyebar agama Islam di daerah wilayah Malang. Yang pertama nggih. Yes, yang pertama. Insya Allah seperti itu. Nggih, terus kepireng-kepireng nek menurut ngapunten nggih, nek menurut saking Klaten, nggih, Klaten Jatinom, nggih. Kan niku nggih wonten makame Ki Ageng Grebek. Niku sanjange saking mriku niku kula nate dipun paringi pirsa. Nggih. Priyantune Mbah Ki Ageng Grebek niki tasih wonten keturunan saking Brawijaya napa leres? Insya Allah leres dalam nanti mireng dalam nggih ngadah silsilah nanging satu sudah apa istilahnya sudah cetakan baru. Nggih. Kalau di situ saya baca ada silsilah dari Brawijaya ke 10, insya Allah seperti itu. Brawijaya 10. Insya Allah juga beliau adalah keluarga dekat dari Sunan Giri. Oh. Insya Allah seperti itu. Nggih. Saking Mbah Sunan Prapen nggih. Nggih, Sunan Giri. Ceritanya seperti itu. Cuma saya berdasarkan hanya cerita dari para peziarah, dari orang lain. Nggih. Karena saya sendiri mohon maaf dari awal ndak punya silsilah, ndak punya tulisan. Oh, ngoten. Tentang Ki Ageng Grebek. Nggih. Dari buyut saya dulu. Buyut saya adalah juru kunci pertama di sini. Buyut jenengan nggih. Buyut. Berarti jenengan generasi kepinten juru kunci? Insya Allah kelima. Oh, jenengan kelima. Buyut, Mbah, Bapak, lajeng insya Allah saya. Sebelumnya juga enten. Sebelum bapak saya juga ada orang lain, cuma keluarga. Karena apa istilahnya keluarga tidak begitu dekat, akhirnya diganti lagi. Ganti bapak saya. Oh, baru tentang jenengan iki nggih. Nggih, insya Allah saya. Terus penemuane Mbah Ki Ageng Grebek niki kinten-kinten tahun pinten menurut Mbah panjenengan? Kalau tulisan entah penemuan entah apa saya kurang tahu. Kalau tahunnya insya Allah tahun 1600 sekian. Oh, 1600 sekian nggih. Nih pun wonten makome nggih. Ampun wonten makome pun. Mungkin menawi niku nggih sedoe nggih bisa jadi penemuane nggih. Nggih, ngaten. Insya Allah sedanipun apa penemuanipun ngaten mboten ngertos. Margi nggih menika saya pun apa ngapunten ndak punya tulisan awal tentang Ki Ageng Grebek. Ada yang cerita, ada silsilah tulisan Ki Ageng Grebek adanya di Keraton Solo. Ada yang pernah cerita ke saya, ke sini pihak sini ke saya juga. Beliau karena katanya pernah baca silsilah tentang Ki Ageng Grebek adanya di Keraton Solo. Nah, yang bisa masuk ke Keraton Solo kalau tidak keluarga dari Keraton Solo tidak bisa. Katanya beliau adalah keluarga dari sana, akhirnya pernah baca adanya di Keraton Solo. Silsilah aslinya nggih. Nggih, lajeng enten sing menarik niki tentang Ki Ageng Grebek niku. Sanjak masalah napa ngarani? Aku lo penasaran kali kisah kue apem niku lho. Mau naik jenengan semprapkan atau hubungannya kali dari awal kalau di sini apem mboten wonten.
Mboten ada acara apa khusus mboten. Nggih. Kecuali yang ada di Klaten. Nggih teng Klaten. Nggih. Lah ngriki ngapunten. Tapi criosnya mboten semerap nggih jenengan. Mboten semerap. Oh, Dari awal mulai dari bapak saya yang cerita, yang saya tahunya cerita banyak dari bapak saya juga dari mbah buyut saya dulu. Kalau acara seperti itu katanya belum pernah ada di sini. Di sini mboten. Oh, berarti kecuali yang ada di Klaten. Nggih. Berarti cara criose dari pihak mriki kali Klaten niku yang membedakan namung niki mau ya. Insya Allah itu. Sami, gitu. Cuma sejarahnya sama-sama dari Mataram Islam, dari Sultan Agung, sama. Berarti cara ngoten waktu niku Tasik Mataram gitu, dereng pecah. Dereng pecah. Tasik tunggal Mataram ya. Kan akhirnya pecah kali Solo kali. Nggih. Insya Allah seperti itu ceritanya, Mas. Nggih. Jadi acara khusus di sini tentang apem niku mboten wonten nggih. Belum pernah ada. Nggih. Nggak sama dengan yang ada di Klaten. Oh nggih, napa leres Mbak Ageng Gripik niki murite saking Basan Kalijaga? Menika ngapunten dalam mboten ngertos menika. Nggih. Karena banyak juga yang mengatakan seperti itu dari peziarah-peziarah. Nggih. Kalau dari saya sebagai juru kunci di sini belum pernah dengar cerita seperti itu, cuma hanya keluarga dari ada hubungan keluarga dari Sunan Giri. Ngoten tok ya. Ngoten mawon. Nek masalah murid Sunan Kalijaga dereng wonten sing cerita. Dereng ada yang bilang seperti itu, tapi saya sendiri yang belum pernah tahu dari awalnya. Belum pernah tahu. Soalnya kula nggih kepireng ngoten masalah. Ya ada yang cerita seperti itu, memang suratnya ada yang bilang ceritanya muridnya dari Sunan Kalijaga. Kalau yang banyak cerita ada hubungan keluarga dengan Sunan Giri. Sing paling kathah niku saking Sunan Giri. Nggih, ngaten. Insyaallah ngaten. Nggih. Menawi ndugi jalur istrine menawi, boten. Nggih, ngapunten nggih. Mboten semerap malih nggih. Mboten semerap malih. Nggih, ngapunten namung istrinipun nggih dereng nate ngertos. Oh nggih, asma asline sinten Mbak Ageng Gripik niki? Insyaallah Raden Arya Pamucang, Raden Wesi. Raden Arya Pamucang atau Raden Wesi. Oh, Raden Wesi. Insyaallah ngaten. Niku asma asline saking kratone waktu niku nggih. Berarti insya Allah Ki Ageng Gripik adalah nama gelar dari Mataram. Karena di Klaten juga ada Ki Ageng Gripik. Nggih. Tapi beda orang, nama lain orang. Cuma nama insya Allah sama. Jadi nama itu insya Allah nama gelar dari Mataram. Insya Allah seperti itu. Karena apa? Kok ada dua kan gitu. Saya juga pernah berkunjung ke sana, ke Klaten. Saya juga tanya ke pihak sana. Ya ceritanya sama dengan sini, dari Mataram. Sama. Oh iya, dari Mataram. Kalau dikatakan seperti itu berarti kan insya Allah gelar, nama gelar toh itu. Ageng Gripik menawi nama gelar. Gripik itu dari kata asal itu digerebek gitu. Digerebek. Insya Allah acara kata Gripik adalah awal dari kata digerebek. Kemudian dijuluki Ki Ageng Gripik. Mungkin waktu digerubuk banyak orang, mungkin ingin tahu tentang apa Islam, tentang pelajaran Islam atau apa. Kesehatan nggih. Menawi wonten malih sampun. Insya Allah sampun ngaten. Nggih. Ngaten. Matur sembah. Nggih, kula nggih matur sembah nuwun. Kekurangan mungkin pengetahuan saya hanya seperti itu. Mungkin boten napa-napa. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya saya. Nggih, sami-sami. Nggih. Nah, mungkin saya juga belum lama istilahnya aktif di makam sini paling enggak 4 tahun insya Allah seperti itu. Nambah 4 tahun. Nambah 4 tahun. Sebelumnya bapak saya punya anak asuh itu yang diajari bapak saya di sini. Kemudian bapak saya meninggal, anak asuh bapak saya enggak mau ngurusin, enggak mau neruskan di sini. Akhirnya keluar, akhirnya saya masuk atas perintah dari ahli waris keturunan dari Bupati Malang. Oh, gitu. Harus saya. Kalau orang lain enggak bisa. Nggih. Ceritanya ngaten. Soalnya temen iki nggih, kewata makam Bupati nggih. Karena di sini makam keluarga dari Bupati Malang pertama.
Nggih. Insya Allah seperti itu. Tapi kok wonten Situbondo, Banyuwangi, Nanti mereka adalah Bondowoso. keluarga saya mriki keluarga nggih. dari keturunan Bupati Malang pertama. Nggih. Ada Bupati Surabaya, Nggih wonten. Pak Karso niku. Insya Allah Bupati terakhir di makam di si Pak Karso. Pejabat istilahipun. Pejabat terakhir Iya. Pak Karso Surabaya nggih. Insya Allah seperti itu. Saderenge sinten niku? Pak sinten Supte kula. Ngapunten. Nggih. Berarti Terus kalau wau kan Bupati Bondowoso atau makamipun nggih. keluarganipun rawuh kalau wau kan. Oh, jarang nggih. Nggih, keluarga dari Bupati Bondowoso. Rata-rata teng mriki niku keluarga besar nggih. Nggih. Pejabat-pejabat. Pejabat. Nggih. Kalau Rumin kan ngaten, biasanya pun pejabat itu turun temurun toh. Nggih. Kados kerajaan ngaten. Nggih. Nah, Malang insya Allah nggih ngaten. Bupati Malang pertama, kedua, ketiga kok keluarga kan ngaten. Nggih. Terus di sini istilah pun makam keluarga keturunan dari Bupati Malang pertama. Nggih. Kalau dengan hubungan dengan Ki Ageng Grebeg, insya Allah nggak ada hubungan keluarga Bupati Malang dan Ki Ageng Grebeg. Nggak ada hubungan. Cuma ceritanya waktu itu cerita dari bapak saya, Nggih. Bupati Malang mengagumi seorang Ki Ageng Grebeg karena dianggap seorang pahlawan, seorang pejuang Islam, seorang ulama dan juga seorang umaro. Kemudian beliau mengagumi itu, dia pesan ke keluarganya kalau saya meninggal, mohon makamnya dekat makamnya Ki Ageng Grebeg sampai turun temurun. Akhirnya seperti itu. Sampai dadakan makam keluarga juga. Nggih, niku awalnya ngaten. Oh, nggih. Nggih pun matur manuwun Pak nggih. Ngapunten Mbak Nggih. Blim menika pengetahuan kula tentang Ki Ageng Grebeg. Nggih. Ada kurang dan ya banyak kurangnya saya, mohon maaf. Mboten apa-apa kula sing matur suwun cerita-ceritane kisah-kisah mugi-mugi saged dados informasi Nggih. penting kangge masyarakat, kangge Khususnya anak tentang dedek. Ki Ageng Grebeg. Nah, Nggih. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling, demikian wawancara kami dengan Bapak Nur Rasul selaku pengelola makam atau juru kunci makam Ki Ageng Grebeg. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit kisah beliau bisa memberikan informasi yang sangat penting, berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.